Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Alhamdulillah, pada hari ini Ibu bisa menyapa kalian, yaitu siswa-siswi kelas 10 IPA 7, 10 IPA 8, dan 10 IPS 6. Yang sebelumnya kelasnya yang sebelumnya kalian belajar dengan Bu Indah. Nah, sekarang diganti sama Ibu. Jadi Ibu di sini ditugaskan untuk mengganti Bu Indah selama cuti melahirkan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama Ibu itu Anggi Septia Sarah. Ibu mengajar di kelas 12 IPA 1 sampai 12 IPA 1 sampai 12 IPA 6, kemudian 12 IPS 1 sampai 12 IPS 4. Semuanya berada di kampus 1. Nah, jadi untuk sekarang karena Bu Indah sedang cuti, Ibu ditugaskan untuk mengajar kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2 Matematika Minah, dan IPS 6, IPA 7, dan IPA 8 Matematika Wajib. Nah, tugas lain Ibu juga adalah pembina BPA Matematika. Nah, semoga cukup perkenalannya. Nah, kita langsung saja. Untuk materi kelas 10 ini, kalian tinggal satu bab saja, yaitu bab trigonometri. Mungkin sebelumnya kalian pernah belajar ini sendiri ya. Tidak asing lagi dengan kata trigonometri. Ini pasti berhubungan dengan sinus, kosinus, tangen, sek, kosek yang seperti itu. Namun sebelum ke yang perbandingan segitiga siku-siku, kita akan belajar mengenai ukuran sudut terlebih dahulu. Nah, coba Ibu tanya dulu, ukuran sudut itu apa sih? Sudut itu satuannya apa? Silahkan jawab sebelum Ibu lanjut. Nah, betul ya. Sudut itu satuannya itu bisa derajat, bisa radian. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ya. Jadi untuk dalam materi ini istilah-istilah yang ada di materi trigonometri. Yang pertama, kita akan belajar sudut dulu. Sudut itu satuannya adalah derajat dan radian. Ini istilah-istilahnya. Lalu ntar ada kuadran ke-1, kuadran ke-2, kuadran ke-3, kuadran ke-4. Itu kita belajar sudut di situ di kuadran. Nah, terus ada perbandingan sudut. Di sudut itu pasti ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, dan sekan. Lalu ntar di terakhir ada identitas trigonometri. Nah, semuanya insya Allah akan kita pelajari sampai selesai tahun ajaran 2021-2022. Oke, selanjutnya, nah, pernahkah kamu memperhatikan gerakan gelombang laut sampai ke pinggir pantai atau dinding suatu pelabuhan? Nah, tahukah kamu bagaimana cara mengukur kedalaman laut atau samudra? Fenomena ini nyatanya merupakan hanya sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Nah, dalam bidang fisika, teknik, dan kedokteran, trigonometri mengambil peranan penting juga dalam pengembangan teknologi kedokteran dan teori-teori fisika dan teknik. Nah, dalam matematika, trigonometri juga digunakan untuk menemukan relasi antara sisi dari sudut pada suatu segitiga. Oke, kita langsung saja di materi yang pertama, yaitu ukuran sudut, satuannya derajat dan radian. Kalian perhatikan di sini ada dua gambar. Di sini ada gambar dengan satuan sudut, simbol O kan, O di atas, dan satu lagi satuan radian. Nah, radian di sini pengertiannya adalah besar sudut sebuah juring lingkaran. Ini yang dinamakan dengan juring nih, yang runcing ini adalah juring, di mana panjang busur itu yang melengkungnya. Nah, panjang busur yang membentuk juring itu sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi panjang R yang ini yang melengkung sama jari-jari lingkarannya sama. Itulah yang dinamakan dengan radian. Oke, nah ini kalian bisa lihat di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah 1/360 putaran. Jadi yang di aslinya sedikit karena 1 dari 360. Terus ada gambar 1/4 putaran. Ya berarti 1/4 dari si lingkarannya. Ini yang di aslinya. Ini gambar dari setengah putaran dan ini adalah 1 putaran penuh. Ya, selanjutnya di sini ada definisinya, yaitu 360 derajat itu sama dengan 2 V rad.
Berarti V-rad itu sama dengan 180 derajat. Artinya 360 dibagi 2 kan. Nah, terus 1 derajat itu sama dengan V per 180 rad. Atau 1 rad itu sama dengan 57,3 derajat. Nah, ini selain kalian harus memahami konsepnya, kalian juga harus menghafal biar jika ada soal, kita tinggal mengerjakan. Jadi tidak usah buka-buka lagi buku. Jadi kalian harus menghafal ini, yaitu 360 derajat sama dengan 2 V-rad, 180 derajat sama dengan pi rad, 1 derajat sama dengan pi per 180 rad, dan 1 rad sama dengan 57,3 derajat. Ini kurang lebih ya, simbol seperti ombak ini kurang lebih 57,3 derajat. Tuh. Oke, masuk ke contoh. Yang pertama adalah seperempat putaran. Seperempat putaran itu kita ubah ke dalam bentuk derajat. Nah, berarti kan seperempat dikali 360 derajat, karena satu lingkaran itu besarnya 360 derajat. Ya, jadi ingat seperempat putaran itu sama dengan 90 derajat. Terus, 90 derajat jika ingin diubah ke dalam bentuk rad, maka harus dikali dengan pi per 180 rad, sehingga menghasilkan setengah V rad, seperti itu. Terus, sepertiga putaran sama dengan 1/3 dikali 360. 36 bagi 3 kan 12, nolnya tinggal salin ulang. Terus 120 derajat diubah ke dalam rad, tinggal dikali V per 180 rad, sama dengan 2/3 V rad. Setengah putaran sama dengan 180 derajat. 180 derajat itu sama dengan V rad, seperti yang tadi Ibu sebutkan di atas. Terus 2/3 putaran sama dengan 2/3 kali 360 sama dengan 240 derajat. Dan 240 derajat itu sama dengan 240 dikali V per 180 rad, yaitu 4/3 V rad. Jadi kalian harus bisa memperkecil atau menyederhanakan angka-angka ini ya. Nih 240 bagi 180 diperkecil jadi 4/3 seperti itu. Terus 3/4 putaran diubah ke derajat menjadi 270 derajat. 270 derajat itu sama dengan 270 dikali V per 180. Pi radnya ditulis aja di sini. Nah, untuk mempermudah ya, nolnya coret. Sehingga 27/18 itu disederhanakan menjadi 3/2. Seperti itu. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan semua latihan soal ini. Yang pertama, ini ada putaran. Kalian ubah ke dalam satuan derajat. Seperti itu ya. Setelah diubah ke satuan derajat, lalu ubah ke radian. Nah, terus soal yang kedua, ini ubahlah sudut-sudut berikut ke dalam bentuk radian saja. Dan yang ketiga, ini mengubah rad ke dalam bentuk derajat. Seperti itu. Kalian kerjakan di buku catatan kalian. Tapi sebelum mengerjakan ini, kalian harus mencatat dulu materi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu rumus-rumusnya. Baru setelah itu, kerjakan latihan soalnya di buku catatan. Setelah beres mengerjakan, baru kalian foto, ubah ke dalam bentuk PDF, lalu kirim ke e-learning. Seperti itu. Atau ke Google Classroom. Jadi gimana antar instruksi yang Ibu kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat belajar.